agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita sudah di Mutiara Pagi, sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada Ustadz Haji Tur Hamun, SAG, dan dengan tema kita pagi hari ini, meneladani perjuangan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Palembang cerah. Alhamdulillah cerah, Ustadz. Alhamdulillah, amin. Ini tema kita mengenai meneladani perjuangan kemerdekaan, Ustadz ya. Ya. Baik, nanti kita mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Tur Hamun di line telepon kami di 0711 369977 atau melalui line WhatsApp di 0821 7927 0010, dan siaran ini dapat Anda saksikan, dengarkan melalui RRI Digital, rri.co.id, dan di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Tur Hamun memberikan materi mengenai meneladani perjuangan kemerdekaan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhalladzina taqullah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Selamat pagi seluruh keluarga besar RRI dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertasyafu, kita memohon, mengharap dengan sungguh-sungguh mudah-mudahan kelak menjadi mungkinnya di yaumil. Dengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 80 tahun sudah perjalanan negeri. Ada tarbiyah besar dalam Al-Quran bahwa sejak para pendahulu, yaitu orang-orang yang mengikuti walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak itu biihsan, itu dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Wa adalahum jannati tajri min tahtihal anhar. Ya. Dan Allah akan menyediakan surga dan nanti tajri yang mengalir tahtihal, di bawahnya anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam. Dari fawzul alim, inilah sebuah kemenangan yang besar. Demikian untuk menjadi sebuah kompas perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak para pendahulu, khusus yaitu para pejuang kemerdekaan kita yang telah membasahi bumi pertiwi ini dengan dakwah, dengan perjuangannya, dengan mengorbankan
mengorbankan jiwa, raga, harga dirinya. Dan kalau di Palembang kita mengenal PKB, Benteng Kutub Besar, yang dimana ada sejarah Sultan yang mulia Sultan Mahmud Badarudin. Itu tokoh-tokoh masyarakat awam yang kita bisa membongkar sejarah itu, dicerahkan ke anak cucu kita betapa Palembang atau dikenal dengan Sumatera, kemudian lihatlah Suma, kemudian Taro, lihatlah sebagai ibrah, sebagai teladan bahwa kota Palembang pun waktu itu juga tumpahan darah para pejuang nenek moyang kita yang sampai sekarang kita tinggal menikmati maju kemerdekaan. Kita jangan ikut-ikut terprovokasi untuk mendiskusikan ini dengan berbagai banyak fitnah, ujian dan cobaan. Kita sebagai tokoh karang yang di tengah lautan dan menjadi radiator di tiap-tiap kendaraan, menjadi pendingin dalam suasana yang punya. Demikian pembukaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pendengar pembuka dari Ustadz Haji Turhamun SAG yang ingin bergabung dengan topik meneladani perjuangan kemerdekaan. Pro 1, assalamualaikum. Halo, Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Roni, ini kira-kira jaringannya atau teleponnya nih bikin hilang-hilang gitu. Tapi dicoba dulu Pak Roni, silakan Pak Roni. Ya, terima kasih. Mbak Dela ya? Iya, dengan Dela Pak Roni. Ya. Salam kangen Pak Roni. Nah, Ada salam dari Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Halo? Halo, silakan Halo. Pak Roni. Ini Pak Ustadz, pertanyaan Pak Ustadz ya. Cara kemerdekaan sebenarnya seperti apa Pak Ustadz? Kok dalam kemerdekaan ini banyak hiburan Pak Ustadz. Yang kedua, bagaimana Pak Ustadz di pengimaman itu sering dibuat perliwatan bolak-balik Pak Ustadz. Yang kedua apa Pak Roni, bagaimana? Di tempat pengimaman itu dibuat bolak-balik untuk liwat Pak Ustadz. Bagaimana itu Pak Ustadz? Bisa diulang bagaimana? Tempat di pengimaman itu. Oh, tempat pengimam. Jalan bolak-balik ya. Oh, tempat imam ya, sholat ya. Iya, tempat lewat di bolak-balik itu Pak Ustadz. Sering ada orang lewat bolak-balik ya. Nah, terima kasih Pak Oke. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan pertama dari Pak Roni, cara kemerdekaan sebenarnya itu seperti apa Pak Ustadz? Yang kedua, bagaimana tempat imam sholat sering dilewati orang bolak-balik? Silakan Ustadz. Ya. Kemerdekaan. Ya, kita hidup itu gini ya. Ini dengan Mbak Dela ya. Iya, dengan Dela Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kita itu ada norma dalam psikologi seorang itu ada justice ya. Ada, kalau agama itu nafsu ya. Innan nafsal amaratu bisu. Nafsu itu ya semaunya sendiri. Untuk itu diadakan norma. Ada norma tetangga, kerukunan tetangga, ada norma di desa, kerukunan masyarakat, kan ada kerukunan budaya, tradisi, ya, ada tatanan negara. Dan yang puncak itu adalah tatanan agama. Jadi merdeka itu bukan berarti semaunya sendiri. Ketika kita bisa
harmonis, itulah merdeka. Duduk sama, berdiri sama tinggi, dan menghormati hak-hak tetangga, tidak saling seperti masa jahiliyah itu tidak merdeka, siapa yang kuat, yang menang, itu tidak merdeka. Merdeka menurut konsep Islam ya ta'awanu 'alal birri, yaitu menolong dalam kebajikan, dan konsep ada yang kaya itu memberikan haknya kepada miskin, itulah kemerdekaan sejati. Untuk apa kita makan? Maka ada itu contoh-contoh besar di situ, bahwa Al-Hanif Nabi Ibrahim itu belum mau makan, Mbak Dela. Sarapan pagi itu tidak mau sebelum dia memberikan jariah kepada orang lain, meskipun dia seorang Yahudi. Jadi keliling setengah hari itu sudah ada orang makan, ya Nabi Ibrahim baru itu. Jadi kenyang itu untuk menebusi rezeki beliau itu memberikan jariah kepada orang lain. Jadi kalau satu wilayah masih ada penindasan, kebebasan dan berekspresi itu ya. Seorang pemimpin ya harusnya merdeka, itu seorang pemimpin itu makannya belakangan. Ya, kita boleh kritik sosial ini. Seorang pemimpin jangan kaya dulu, dia lebih menderita dibanding rakyatnya. Bagaimana Sayyidina Umar itu tidak mau makan sebelum rakyatnya kenyang. Nah, dia kalau lapar yang paling duluan, kalau kenyang paling belakangan. Nah, ini konsepnya. Untuk tempat sholat juga banyak orang lewat itu ya, tidak apa. Kalau memang kondisinya seperti itu, dekat jalan atau apa, kalau di depannya orang sangat pas ya nggak boleh kan, itu jelas larangan, itu bahkan halal. Dan pelanggaran besar orang lewat-lewat atau di depan pas. Tapi kalau ada suara-suara menara kendaraan lewat, ya karena kondisi ya kita anggap juga orang salat itu, kita dalam takbiratul ihram Allahu Akbar ya, itu sudah teringat ya, menyengaja ya Allah ini salat kepadamu, itu sudah tidak selamanya kita itu harus sekhusyuk, dengan cara mungkin meresapi makna-makna dari apa yang kita baca. Jadi itu jangankan kita, Sayyidina Ali karamallahu wajhah saja itu belum bisa mencapai puncak keseluruhan dari ibadahnya. Ketika Rasulullah memberikan percobaan siapa yang bisa sholat khusyuk nanti akan saya hadiah korban. Nah, di penghujung di tahiyat akhir itu terbesit di hati Sayyidina Ali, kira-kira korban yang mana ini tunjukkan Rasulullah ini. Nah, apalagi kita, yang penting sholatnya, khaliyahnya, maluku arkan. Jadi kita datang sholat, itulah maksaan untuk pasti itu ada kekhusyuan dalam itu. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Demikian Pak Roni, salam sehat selalu. Baik, di belakang Pak Roni kita ke WhatsApp dulu Ustadz di 0821 7927 9010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari Mbak Dwi di Pelaju. Pak Ustadz, bagaimana mengartikan kemerdekaan? Negara kita dikatakan sudah merdeka, namun masih banyak para penjabat yang melakukan korupsi, malah semakin kaya. Nah, bagaimana meneladani kemerdekaan tersebut mengingat negara kita ini negara korupsi? Mohon pencerahannya dari Mbak Dwi di Pelaju. Silakan Ustadz.
Iya, kita kembali ke diri kita sebisa mungkin memberikan tambik, memberikan pengingat kita mungkar fayur bayir fi yatika fa'ilam yasmati fabi lisani fa'ilam yasmati fabi kolbi faliyakum mungkaran faliyakum minkum mungkaran. Jika engkau melihat kemungkaran yang dilakukan oleh para pejabat ya yang terjadi di tempat kita ini, berubah kekuatan kita sebagai apa? Ketika kita mungkin sebagai pejabat, ya kita tidak usah ikut pejabat-pejabat kita, mudah-mudahan tidak semuanya tidak berkolaborasi dalam membunuh rakyatnya sendiri. Ketika kita bukan pejabat, dia menyuarakan di sekeliling kita, teman-teman kita, anak didik kita, ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi penyiar adalah ya suarakanlah kebenaran, mengajak, jangan value dirubah dengan kau dengan kemampuan kita, dengan gerakan kita, dengan harian kita. Fa'ilamnya satu babi kolbi, dan ketika kita tidak mampu ya dengan hati kita yang menolak, memang itu sesuatu yang tidak benar. Bahwa iman yang dengan diikhlas dalam keimanan, kita berharap mudah-mudahan jauhkan dari fitnah seperti ini. Saya yakin Indonesia karena didulukan oleh para ulama kita, maka redaksi awal dari berdirinya negeri dengan rahmat Allah yang Maha Esa, itu yang berarti yang menegaskan itu adalah orang yang sangat keimanan. Kalau mereka mengkhianati para pejuang, lihatlah, dia akan menerima anjuran dalam itu konsep agama, dan dia akan menuai di tanamnya sendiri. Harta itu bukan jaminan kebahagiaan, gitu kan. Kebahagiaan itu dalam konsep Islam bukan harta itu boleh kaya, tapi diarahkan untuk membantu saudaranya. Semakin kaya itu hisapnya semakin berat, pertanggungjawabannya semakin berat. Ya kita berharap ya jauhkan dari negeri ini, kita sibuk dengan kegiatan kita saja, menjadi yang terbaik di bidangnya. Kalau menjadi dokter yang baik, menjadi pedagang yang jujur ya. Kalau menjadi birokrat tidak usah money politik dan lain sebagainya. Sekian. Baik yang bergabung di belakang Mbak Dwi di Pelaju di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana Pak? Taslim adalah Pak Bang Taslim di Kayu Agung. Silakan Bang Taslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh mau nanya tapi di luar tema. Boleh, silakan. Masalah soal hadis, dan ada hadis kita tidak boleh membunuh. Kalau ada saling membunuh, dua-duanya neraka. Tapi ada juga di hadis lain kita tuh harus membela keluarga, harta atau diri kita kalau ada yang diganggu. Itu bagaimana itu menghadapi hadis dua hadis itu tadi? Baik. Nah itu saja Mbak ya. Iya.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Ustadz. Yang membunuh, yang kedua, sis. Yang kedua itu kita harus menjaga harta keluarga, membela keluarga harta gitu Ustadz. Oh iya. Nah, jadi misalnya seperti membunuh jambret kan, misalnya kan, iya. Yang disebut al-qatil wa maqtul kullu minhuma tahlan nar gitu kan. Pembunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya masuk neraka. Hadal qatil ya Rasulullah. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh ya wajar lah masuk neraka ya Rasulullah. Nah ini yang dibunuh madai masuk neraka. Karena dalam hati yang dibunuh itu, kalau tidak dibunuh dia juga membunuh. Jadi al-qatil wa maqtul kulluhum finnar. Jadi orang yang membunuh dan yang bunuh itu dua-duanya masuk neraka. Karena di hatinya kedua orang yang berduel itu ya itu memang akan membunuh saudaranya itu. Nah, terus orang yang menjaga harga dirinya itu ya syahidun. Misalnya kita kok dijambret motor kita melawan. Nah, di situ itu bukan niat membunuh, itu niatnya itu untuk melindungi harga diri dan keluarganya. Itu jadi sudah jelas itu tidak ada bahkan hadis yang membuat itu dari Al-Quran uang pusakum wa itu ini menjadi kewajiban. Jadi itu sudah jelas, nggak ada perbedaannya. Ya kalau orang membunuh kan biasanya ada dendam lama atau apa. Itu Pak, terima kasih. Baik yang ingin bergabung kembali bersama narasumber kita pagi hari ini di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Baik, terputus ya. Yang ingin bergabung boleh di line telepon kami di 0711369977 atau di WhatsApp kami di 0821 di 0821792790. Pro 1. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jijawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Burhan. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar ya. Ya. Begini Ustaz Burhan. Pelayanan di negara kita ini sudah memihak pada rakyat kecil atau belum? Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya, memang indah baiknya ada insya umurun syadid. Rasulullah sudah mengisyarahkan bahwa nanti engkau akan ketemu pada suatu zaman yang akan terjadi keanehan yang dahsyat di luar nalar. Kita bisa melihat di medsos itu anak membunuh orang tuanya, pemimpin menjadi penghisap darah bagi rakyatnya, pajak itu sangat membebani. Dahulu orang tua saya pernah berpesan, nak nanti suatu saat akan birokrasi itu akan memangaki rakyatnya. Jadi itu kita bisa merujuk kepada perjalanan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Dan engkau akan sendiri wahai Abu Dzar. Terus bagaimana kami bersikap ya Rasulullah? Karena kita juga nggak mampu, kita juga bukan presiden, kita juga bukan gubernur, kita juga bukan bupati, ya, kita bukan apa-apa, nggak bisa memberikan. Bagaimana? Ya kita sukut diam
untuk keselamatan, dan memang perintahnya seperti itu dari baginda Rasulullah. Mampu mungkin kita memberikan pencerahan dan kita mendoakan lah. Bagaimana syukur nanti ketika ada perubahan kita berdoa mudah-mudahan diberi, karena orang-orang yang gitu pasti akan memetik hasil jerih payahnya sendiri. Demikian Pak Bupati, kita sama-sama berharaplah yang terbaik untuk wilayah kita. Amin. Baik. Di belakang Pak Abu Bakar Rijawi, dan kami informasikan saat ini 38 menit beraja pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, silakan Bapak. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat Ustadz ya. Amin. Alhamdulillah. Ini Ustadz mau tanya di luar tema Ustadz ya. Iya. Ini masalah soal hafalan Ustadz ya, hafalan di Al-Quran atau hadis. Ustadz sebenarnya orangnya banyak yang hafalannya. Mungkin jadi motivasi Ustadz ya, karena kalau sudah umur ini biasanya motivasinya kurang kuat Ustadz. Karena hafalan Al-Quran itu kan sebenarnya kalau bersungguh-sungguh Ustadz pasti bisa Ustadz. Jadi saya jangan sampai seperti ini. Kadang-kadang ada teman itu mengatakan kita itu baca Al-Quran kalau salah berdosa. Sedangkan di hadis kan dikatakan kalau orang membacanya terbata-bata dia dapat pahala terbata-bata. Kalau dia lancar dia mendapat 10 kebaikan. Nah, boleh itu pencerahan Ustaz supaya mereka itu jangan pesimis kalau walaupun usia udah lanjut terus untuk meroja Al-Quran itu. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Pak Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi orang baca Quran itu fikul sarfin itu ajrun la alif lam mim harfun, tidak, bal alifun harfun, bahkan alif itu dihitung satu, lamun harfun, dan lam hitung sama huruf, wa mimun harfun, dan mim itu dihitung satu huruf. Nah, setiap huruf itu asyara ajrum dapat 10 pahala. Betapa besarnya. Itu bagi orang yang baca terbata-bata, falahu ajroni, Mbak Dela. Orang yang terbata-bata itu 2 pahala. Loh, kok gitu? Yang bacanya cepat, itu sitrun. Seperti bacaannya malaikat, seperti bacaannya para nabi, para rasul, itu kan, para sabiqul awalun, dia akan mendapati tempat duduk maqam mahmudah. Ibarat orang punya hajat itu adalah dia mendapat tempat yang kehormatan di singgasana surganya Allah bersama para itu ahlul Quran. Jadi seperti itu. Dan yang bacanya, maka Al-Quran itu bermacam-macam, bil mujawad, ya, dengan dilakukan. Bagaimana Rasulullah itu seorang qari terbaik lah. Uslub Rasulullah itu sangat tinggi, tata bahasa dan semuanya. Tapi Rasulullah selalu meminta kepada sahabatnya untuk membacakan, yaitu membacakan. Saya senang suara kamu bagus. Maka di situ ada musabaqah. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Maka keindahan rumah itu karena ada suara Al-Quran, Mbak Dela. Pagi ada orang mengaji itu enak kan? Ada keteduhan, dalu malam, dalu ada orang mengaji, saya itu enak. Orang lahiran baca Al-Quran, orang khitanan Quran, orang nikahan, walimah khusus Quran, bahkan orang meninggal pun tetap Quran. Itu falahu ajroni, orang yang kesulitan membaca Quran mendapat 2 pahala. Loh, kok bisa? Karena pahala yang pertama
itu pahala kesulitan ikhtiar dia susah untuk petahfidzah itu, yang ikhtiar kedua karena membacanya. Jadi orang itu meskipun usianya sudah tidak apa-apa. Saya dulu ada seorang ulama dari Lampung, Ayang Ismail. Di usia tuanya, beliau alhamdulillah selama 10 tahun itu bisa khatam 30 juz. Jadi di tiap perjalanan itu, di mobil beliau itu disetari mortal itu sampai untuk, maka membaca Quran dengan jadi ulang berkali-kali ya, kalau di headset kita ya, itu setelahnya surat apa itu bunyi berkali-kali, nanti insya Allah menancap diri itu nanti, karena itu Imam Syafi'i itu ulama besar kita, itu satu faslun itu aja sebagai orang yang sangat alim malam itu mengulangnya sampai 100 kali, apalagi kalau kita diulang-ulang. Kalau pas di dapur atau dengan itu, insya Allah dia akan hafal sendiri. Gitu. Terima kasih ya. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp kembali di 0821792790. Ada Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya di luar tema, ketika sholat berjamaah, imam terlalu cepat dalam sholat, kita makmum ini tertinggal. Bagaimana hukumnya? Tetap terhitung dapat pahala atau bagaimana? Karena bacaan kita banyak yang tertinggal. Dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Iya, jadi konsep makmum itu begini ya Mbak Dela. Kita kabaru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada. Diadakan imam itu ketika imamnya takbiratul ihram kita ikut, ketika rukuk kita ikut, ketika sujud kita ikut, karena bacaan imam itu yang menanggung bacaan seluruh. Pada suatu saat pernah Rasulullah itu mengimam, sehingga karena dengan aku yakin Rasulullah itu ya diberi sahabat oleh Jibril kan paham dalam sholat berjamaah. Rasulullah itu mendengar atau tahu bahwa di belakang itu makmumnya membaca sendiri, sehingga selesai sholat ditegur, siapa tadi yang ketika saya mengimamnya ada yang membaca? Saya ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah dalam hadis itu? Apakah engkau tidak percaya dengan bacaan Nabi? Jadi teguran ini, maka kadang bacaan imam mungkin ada yang tepat. Dan untuk dijelaskan bahwa dalam sholat itu ada rukunnya ya, satu takbiratul ihram ya, itu harus ada Allah Akbar. Dua, la sholata man lam yaqra bi ummil kitab. Yang kedua, bacaan surat Fatihah. Ketika perpindahan itu ya pun itu, jadi surat itu sunnah, nggak bawa sunnah, nggak apa-apa Mbak Bella. Terus syarat rukunnya itu tidak, itu pergerakan perpindahan rukun baca Allah Akbar itu harus kedengaran minimal di telinga kita. Nah, terus sujud, untuk tawaruk, semuanya itu sunnah, bacaan-bacaannya itu
Nah, yang wajib akhirnya perpindahan itu baru di penghujung itu membaca tasyahud dan sholawat. Ya, terus salam. Itu yang wajib. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah itu. Maka kita kadang terkumpul dengan bacaan takbiratul ihram. Belum selesai Allah Akbar, masih takbiratul ihram belum selesai lah berpindah. Jadi ini perlu dijelaskan ya. Ini perlu dijelaskan. Demikian Mbak Dewa. Baik, silakan yang bergabung kembali di line telepon di 0711369977. Dan saat ini 48 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Allah Palembang. Siapa? Hamba Allah. Hamba Allah di Palembang, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Itu masalah pemimpin itu ada ayat An-Nisa 59. Atiullah wa ati Rasulullah wa amri minkum. Bagaimana itu wali amri itu dalam kalangan umat Islam? Cara memilih atau cara menentukan wali amri itu? Itulah soal. Baik. Terima kasih hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Iya, jadi di maksiat lah modelnya. Ya kalau konsep saya ya memang konsep seperti itu. Ketaatan kita kepada Allah itu berbanding lurus ketaatan pada pemimpin kita. Tapi selama dia tidak bermaksiat kepada Allah, jadi tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi sangat jelas itu aja. Jadi ketika kita beribadah masih aman, kita sholat atau munajat sampai sepanjang malam, tidak ada yang mengganggu, sudah itu dalam negeri yang aman. Maka tugas kita ketika dia bermaksiat, ya kita tidak mentaatinya sebagai pemimpin itu kepada ulil amri, pada umar. Jadi kita tidak misalnya diajak apa ya biasa korupsi berjamaah itu regulasi yang itu ya nggak usah karena ya yang jelas itu ya jahiliyah lama ya mudah-mudahan bermohon diberi kekuatan dijauhkan dari fitnah-fitnah yang demikian. Baik Ustadz, mungkin kita terima telepon terakhir Ustadz ya di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Baik, terputus. Ingin bergabung silakan di line telepon kami di 0711369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bapak? Perumahan Bunga Asri Mata Merah. Pak siapa, bisa diulangi Pak? Sukiman Ahmad. Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto ya? Iya. Silakan Pak Sukiman. Begini Pak Ustadz, saya mohon pencerahannya. Di tempat saya ini di perumahan Bunga Asri sering banjir Pak. Tapi para pejabat-pejabat yang tidak seakan-akan tidak tahu Pak Ustaz. Sampai sekarang sudah 5 tahun dan itu sering banjir. Mulai dari MC, Lurah, Caman, itu tidak pernah datang ke tempat kita. Coba saya mau tahu. Nah, yang saya tanyakan yaitu Pak Wali Kotanya atau Gubernurnya itu seakan-akan tidak paham ini kepentingan masyarakat ini. Nah, terputus nih Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, gimana ya, tapi nafsi kadang tradisi apa gotong royong itu sudah hilang dari budaya kita. Sudah terpikir. Jadi ya
kembali ke hadis Rasulullah itu kembali ke kita sendiri. Kalau di tempat kami adalah ya kita menggerakkan semampu kita. Ketika orang enggak mau ya kita sendiri. Tempat kami itu ada seorang tokoh itu yang pernah jalan. Dia bukan pamong ya, dia bukan pejabat. Dia mengajak keluarganya atau untuk memperbaiki jalan. Jadi semuanya jalan atau fasilitas umum itu seperti anak yang terlahir dari orang yang tidak diinginkan orang tua, anak-anak yang terlantar. Jalan-jalan fasilitas umum itu anak-anak yang terlantar karena tidak ada orang tua yang mengadopsi secara khusus untuk perawatan dia. Maka kali-kali ibaratkan seperti itu, kalau kita mengadopsi anak-anak terlantar itu jalan-jalan, fasilitas umum, banjir dan sebagainya ya. Kita berikhtiar dari sebenarnya jangan buang sampah. Dari diri sendiri aja lah. Jangan buang sampah sembarangan. Kita berangkat untuk membersihkan itu aja. Itu konsepnya. Menunggu regulasi dari orang ya. Tahu dulu, kami dulu punya pemimpin Mbak Dela, itu di daerah Oku Timur ya. Itu beliau mengajak untuk gotong royong. Itu beliau memberikan jam 8 ya untuk setengah 8 lah untuk gotong royong. Itu nyangkul waktu itu ya, menyangkul untuk membuat sudetan terusan, kalau mungkin bahasa besarnya terusan Suez lah untuk sudetan itu. Jadi beliau itu jam 6 itu udah, jam 7 itu udah dapat udah banyak gitu. Dan yang diambil beliau itu tanah yang paling lengket itu masyarakatnya. Jadi dulu itu pemimpin memberikan contoh turun gunung seperti itu. Jadi tahu kesulitan warganya, tahu jerih payah warganya. Jika pemimpin-pemimpin bisa seperti itu, ya tidak pakai cupu, naik mobil Alphard ngalor ngidul nggak jelas, ini kan pemimpin-pemimpin yang pemimpin dengan mengotori tanahnya, tangannya untuk sebuah itu bukan suatu yang hina. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita berharap saja, kita berdoa pemimpinnya itu diberi hidayah, petunjuk untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau ketemu dinasihati, kalau kami di sini Pak Umin saya ngobrol sendiri, saya nasihati Pak Dela. Jadi kamu gini-gini deh, macam tuh, kamu gini-gini, kemampuan kami sebatas itu. Siapa baik polisinya juga saya kan rangkul juga, karena kalau dinasihati di muka umum kadang menuju kepada person itu tidak boleh. Maka ngobrol sendiri atau kita sowan ke rumah beliau itu lebih tepat gitu Mbak Dela. Baik Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup sedikit Ustadz, silakan Ustadz. Ya, di penghujung kita pertemuan kita kembali merujuk kepada surat tadi ya. Wasabiquna awwaluman hajin wa ansar walladzina tabi'u biihsan. Fa'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu dalam tajri. Tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dalikal fawzul adim. Jadi kita hanya bisa menurut tujuan besar kita dalam menyukuri nikmat yang ke-80 ini. Kita berusaha bisa meniru sejak para pendahulu kita, karena contoh yang baik itu ada pada pejuang-pejuang nenek moyang kita. Bagaimana 10 November yang berdarah-darah, kita tinggal mewarisi saja. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah. Jangan dilukai, jangan lukai pidato heroik Tomo di
Jangan lukai beliau Bapak Jenderal Sudirman, jangan lukai beliau Bapak pejuang-pejuang dahulu. Dan khusus untuk pejuang dahulu, kita doakan ya. Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillah. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada pejuang-pejuang kita ya Allah. Tempatkanlah beliau di surga-Mu. Jadikanlah kuburan beliau Allah di adil jannah. Orang-orang yang mendahului kita, orang-orang saudara-saudara kita, tetua-tetua kita yang mendahului kita dengan kekokohan keimanannya. Jadikan kuburan dia atau dia adil jannah, taman dari taman surga-Mu ya Allah. Subhanallah. Bisa lebih jadi syifun wassalamu alaikum walhamdulillahi alamin. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Tur Hamon SHG yang sudah memberikan materi mengenai meneladani perjuangan kemerdekaan. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi warta berita dari program 1 RRI. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.